Jadi, yang saya pahami mengenai materi yang dijelaskan oleh praktisi adalah yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP ialah penilaian yang mengikuti standar pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun manfaat dari PAN ini yakni untuk menyeleksi secara pasti status individual berkenaan dengan domain perilaku yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua, menurut Eko Putro Widyoko, PAN adalah pendekatan penilaian yang mengartikan hasil pengukuran dengan mempertimbangkan prestasi siswa dengan prestasi siswa lain dalam kelompoknya. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui posisi seorang siswa dalam kelompoknya, di mana skornya merujuk pada skor yang diperoleh oleh kelompok tersebut sebagai titik referensi. Dengan demikian, standar dalam penilaian acuan normatif bersifat relatif. Skor PAN tidak mencerminkan seberapa baik pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi pelajaran yang diuji, melainkan hanya merujuk posisi relatif siswa di dalam kelompoknya. Penilaian ini didasarkan pada prestasi skor dalam kelompok tersebut. Terus yang ketiga, instrumen evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah jenis penilaian terhadap peserta didik dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk pengamatan, wawancara, angket, dan melihat dokumen-dokumen. Instrumen evaluasi non-tes ini dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas, proses, dan produk suatu pembelajaran yang berkenaan dengan domain afektif, seperti sikap, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Termasuk jenis instrumen evaluasi. Jenis non-tes adalah observasi, wawancara, skala sikap, dan lain-lain. Yang keempat, penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Karenanya, pembelajaran sebisa mungkin dapat menyisipkan salah satu dari 6 kompetensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Materi pembelajaran diberikan dengan menyisipkan nilai-nilai penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Pelaksanaan penilaian keterampilan dilaksanakan dengan penilaian kinerja praktik. Penilaian pada kurikulum Merdeka yang tidak ada pemisahan di antara 3 ranah penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun penekaan pada kriteria penilaian profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, penilaian autentik. Menurut Nur Hadi, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa penilaian autentik adalah salah satu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan yang nyata di sekitarnya. Penilaian autentik juga merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, beberapa kesan yang mungkin saya rasakan setelah belajar bersama praktisi. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang telah dipaparkan. Yang kedua, pengetahuan baru yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rasa kepuasan dan pencapaian setelah berhasil memahami beberapa materi yang cukup sulit. Yang keempat, rasa ingin tahu saya semakin tumbuh untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai materi-materi baru berikutnya. Adapun motivasi untuk diri saya sendiri, yaitu yang pertama, saya akan memberikan reward atau penghargaan bagi diri saya setelah mencapai pembelajaran ini. Yang kedua, selalu ingat akan manfaat dan tujuan jangka panjang dari pembelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga, jaga keseimbangan antara belajar dan istirahat agar tetap segar dan fokus untuk pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, tetapkan mindset yang positif dan percaya diri bahwa saya dapat mengatasi tantangan dalam pembelajaran berikutnya.